عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru-guru, para ajengan, para kiai, dan juga daripada kalangan dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan para guru, para kiai, para ajengan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat kepada mereka semua. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemurahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perkumpulan yang meriah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memilih kita sebagai umatnya Sayyiduna Muhammad. Allah jadikan kita sebagai umat kekasih Allah Sayyiduna Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Telah datang kepada kalian seorang rasul pilihan Allah, rasul yang diagungkan oleh Allah, rasul yang dimuliakan oleh Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari golongan kalian, dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat maupun dari golongan jin, tetapi Allah pilih Rasulullah dari golongan umat manusia. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, berasa berat apa saja yang diemban oleh kalian, kesulitan-kesulitan kalian semuanya dipikul oleh baginda Rasulullah. Harisun 'alaikum, sangatlah peduli terhadap kalian. Tujuan beliau, keinginan beliau agar kita semua masuk ke dalam surga Allah. Keinginan beliau, cita-cita beliau, kita semua mendapatkan ridha Allah. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nama Ar-Rauf, Ar-Rahim adalah salah satu nama Allah, tetapi Allah sandingkan nama tersebut, Allah berikan nama tersebut kepada kekasihnya Nabi Muhammad, karena saking sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, beliau sangatlah sayang kepada umatnya, sangatlah peduli kepada umatnya. Tidaklah kita ma'asyiral hadirin dan hadirat, yang mana kita sekarang ini berbahagia, bergembira atas hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenang daripada hari santri, di mana tidaklah seorang santri menjadi mulia kecuali karena dia sedang belajar dan mempelajari ilmu Sayyiduna Muhammad.
Apa yang mulia dari seorang santri? Apanya yang membuat dia berbeda dengan yang lainnya? Karena dia sedang mempelajari syariatnya Nabi Muhammad. Dia sedang mengkaji ilmunya Sayyiduna Muhammad. Talabul ilmi syarif, menuntut ilmu agama Allah yang tidak ada di dunia ini suatu kegiatan, suatu perbuatan, suatu amalan yang lebih mulia dibandingkan belajar dan mengajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun wa muta'allim." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dunia ini semuanya terlaknat. Arti terlaknat apa? Menjauhkan dari Allah, tidak disukai oleh Allah, hina di mata Allah. Dunia ini semuanya hina. Lalu apa yang mulia? Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang hidupnya banyak berzikir kepada Allah. Wa ma wala, dan apa saja yang berkaitan dengan zikrullah. Para ulama mengatakan talabul ilmi syarif huwa min dzikrillah. Termasuk golongan zikir adalah ketika kita belajar ilmu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah itu Rasulullah menjelaskan lagi wa alimun wa muta'allim. Yang mustakna, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarkan dari golongan orang-orang yang terkena laknat, maksudnya yang jauh dari Allah, adalah alim, orang yang berilmu, wa muta'allim, dan orang yang belajar ilmu agama. Alhamdulillah, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia, nabi yang sangat agung, dari zahir maupun batinnya semua sempurna, yaitu Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh sahibul burdah Al-Imamul Busiri, beliau mengatakan, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Berkata Al-Imam Al-Busiri sedang menggambarkan sosok indah Nabi Muhammad. Beliau mengatakan beliau Nabi Muhammad adalah sosok tamma ma'nahu wa suratuhu, telah disempurnakan oleh Allah maknanya, hatinya dan segala urusannya telah disempurnakan oleh Allah. Wa suratuhu, dan surah zahir beliau pun disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma astafahu habiban, kemudian dipilihlah di beliau sebagai kekasih Allah oleh Allah Rabbul Alamin, bari'un nasami, yang menciptakan semua manusia yang ada. Maka ketika dilihat dari sosok wajah Nabi Muhammad, maka tidak ada wajah yang lebih indah, lebih tampan dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, ketika ingin menggambarkan keindahan wajah Rasulullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sebelum maupun sesudah ini sosok indah, wajah tampan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keindahan beliau yang mulia tersebut, pancaran dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain memiliki keindahan yang luar biasa, beliau juga memiliki karisma dan pancaran cahaya dari wajah beliau. Suatu hari seorang sahabat sedang duduk bersama Nabi dengan para yang lainnya di malam bulan purnama. Kalau di daerah yang seperti di daerah Jazirah Arab sana, biasanya jarang mendung.
Kalau malam bintang semua kelihatan. Kalau musim bulan purnama, bulannya kelihatan jelas dan indah, menerangi daripada tempat-tempat. Kenapa orang-orang sering menyebutkan keindahan itu kepada bulan purnama bukan kepada matahari, sedangkan yang lebih terang matahari? Karena bulan purnama itu tampil di waktu malam dan cahayanya lembut, enak dilihat. Tapi kalau matahari cahayanya terlalu keras, tidak bisa dipandang langsung oleh mata. Karena itu setiap para syair, para pujangga, mereka menyebutkan tentang keindahan pasti mengaitkannya dengan bulan purnama. Maka orang tersebut yang sedang duduk di hadapan Nabi Muhammad, sedang memandang wajah Nabi Muhammad di malam yang begitu indah bersama Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan malam kita ini juga seperti itu, malam bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ketika dia memandang wajah Nabi, dia melihat, kemudian dia melihat bulan purnama, melihat lagi wajah Nabi, melihat lagi bulan purnama. Dia bilang, demi Allah, wajah Nabi Muhammad lebih indah, lebih bercahaya dibandingkan bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Suatu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, istri Rasulullah, sedang menjahit di rumahnya, sedang sibuk di rumahnya di waktu malam. Kebetulan di waktu itu menggunakan lilin dan semacamnya. Ketika sebelum Rasulullah datang, lilin tersebut tiba-tiba padam dan Sayyidah Aisyah sedang mencari daripada jarum yang sedang jatuh di tempatnya. Sedang mencari, tiba-tiba tanpa disangka Rasulullah masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar tersebut. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah menyikap daripada tabir, masuk ke dalam kamarnya Sayyidah Aisyah, tiba-tiba Sayyidah Aisyah bisa mengambil jarum tersebut. Dari mana cahayanya? Dari wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan penuh rasa takjub, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, betapa bercahayanya wajahmu wahai Nabi Muhammad. Wajah kok begini, subhanallah, betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, al-wailu liman la yarani ya Aisyah. Celaka bisa diartikan neraka wail. Celaka wahai Aisyah. Siapa itu ya celaka wahai Rasul? Orang yang nanti di hari kiamat tidak bisa memandang kepada wajah Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang melihat wajah Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Di dalam mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, di alam kubur kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketika di padang mahsyar kita dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rasul mengatakan, betapa sedihnya, betapa celakanya orang yang nanti di hari kiamat nggak jumpa ketemu dengan Nabi Muhammad. Padahal di hari kiamat sosok yang paling terkenal Nabi Muhammad, sosok yang paling diidam-idamkan Nabi Muhammad, sosok yang paling disanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka yang nanti di hari kiamat tidak melihat wajahmu? Ada apa gerangan? Kenapa dia tidak bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Sebabnya apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzi idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya Allahumma salli wa sallim alaihi. Orang-orang yang apabila disebutkan namaku di hadapannya,
disebutkan nama Sayyiduna Muhammad, disebutkan nama Rasulullah, hatinya tidak tergetar, hatinya merasa biasa-biasa saja, hatinya adem ayem, nggak ada getaran di dalam hatinya, nggak tergerak lisannya untuk menyebutkan salawat kepada Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kok bisa orang di dunia cuman kalau disebut nama Nabi dia diem aja? Kok bisa dia celaka sehingga dia tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad? Mungkin kita yang ngaji, saya pengen tanya nih santriwati santri yang hadir di sini, apa hukumnya secara ilmu fikih, bukan secara ilmu dzauq wal mahabbah, ilmu fikih. Orang kalau disebut nama Nabi Muhammad hukumnya apa? Bersalawat kepada Nabi. Mu'tamadnya, pendapat yang paling kuat secara hukum fikih, hukumnya sunnah. Yusannu an yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzukira sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan, dianjurkan setiap orang yang disebutkan nama Nabi di hadapannya, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi hukum fikihnya. Lain dengan namanya hukmu bidzauq wal mahabbah. Ada hukum fikih, tapi ada hukum cinta mahabbah. Itu lain lagi. Kalau mahabbah mereka akan mengatakan itu hukumnya wajib kecuali orang yang ma'dzur, nggak bisa ngomong, atau di tempat-tempat di toilet atau apa baru. Kalau enggak wajib bersalawat kepada Nabi Muhammad, mahabbatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara hukum fikih sunnah. Tapi kok bisa Rasulullah mengatakan celaka? Celaka bagi siapa? Orang yang kalau disebutkan nama Nabi Muhammad dia diam aja, dia nggak sholawat kepada Rasulullah. Kok bisa sampai celaka seperti itu padahal dia tidak melakukan sesuatu yang haram? Karena di saat itu Rasulullah menunjukkan, memberitahukan bahwa hati orang ini sedang kosong, nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa mahabbah kepada Sayyiduna Muhammad. Kalau hati nggak ada cinta kepada Nabi, disebut nama Nabi biasa-biasa saja, nggak mau sholawat, nggak mau menyebutkan apapun, biasa-biasa saja, dia merasa tenang hatinya ketika disebutkan kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus kepada para santri, para penuntut ilmu. Yang saya lihat nih mayoritas yang hadir para pemuda, pemudi, santri dan santriwati. Betul? Masya Allah. Kalian sedang berada di jalan Sayyiduna Muhammad. Kalian sedang Allah pilih untuk mempelajari ilmunya Sayyiduna Muhammad. Maka ketahuilah dan sadari betapa besarnya anugerah Allah kepada kalian ketika Allah pilih kita untuk mempelajari syariatnya Nabi, sedangkan orang-orang yang lainnya sedang sibuk dengan ilmu-ilmu yang belum tentu membawa kebahagiaan untuknya. Dia sibuk dengan ilmu fisika, matematika, kedokteran dan yang lainnya. Semua ilmu mulia kalau diniatkan sebagai hal yang mulia. Tapi kita semua sedang mempelajari suatu ilmu yang memang benar-benar mulia secara mutlak, karena yang membawakannya adalah Sayyiduna Muhammad. Tidak ada ilmu di muka bumi ini yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung dibandingkan ilmu syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang-orang yang mengemban ilmu ini perlu diiringi dengan adab, perlu diiringi dengan mahabbah, perlu diiringi dengan rasa ta'zim. Tahu arti ta'zim? Artinya pengagungan.
ilmu yang kalian ambil sekarang ini adalah ilmu Sayyidina Muhammad, ilmunya Rasulullah. Bayangkan kalian apabila mempelajari ilmu, mengemban ilmu, berarti sekarang sedang mengambil sebagian dari warisan Nabi Muhammad SAW. Bukan warisan fulan atau fulan, bukan warisan harta atau tahta yang akan menjadi celaka, tetapi mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad, ilmu Rasulullah. Maka jangan sembarangan wahai orang-orang yang sedang mengambil ilmunya Nabi Muhammad. Kita semua tahu makalah, ucapan yang masyhur di kalangan talabatul ilmi, khususnya yang membaca kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Al-Imam Al-Syekh apa namanya, Abu Ya Al-Imam Sahibun Nahdah, ya, Kiai Hashim Al-Ash'ari. Saya baca tuh kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, hatam kita di Ma'had Manba'us Sa'adah, dan sampai sekarang masih dibaca oleh Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dengan secara online langsung kepada Nahdlatul Ulama dan orang-orang yang mengikutinya. Bersama beliau Sayyidil Habib Umar masih dipelajari kitab tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Atau kitab yang sering kita baca juga Ta'limul Muta'allim, di sana disebutkan ij'al adabuka daqiqan wa ilmuka milhan. Ada yang bisa ngertiin nggak nih santri di sini? Ada? ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Artinya jadikanlah adabmu, bahwa adab seperti adonan. Kalau ada adonan, bikin adonan, terigunya pasti banyak kan? Banyakan mana terigu sama garamnya? Enakan banyakin garamnya kali. Ya biar satu-satu deh. Garam 1 kilo, terigu 1 kilo. Kira-kira jadi apa? Gak bisa dimakan. Dengernya aja udah pengen muntah. Iya kan? Berarti ketika engkau membuat suatu adonan, terigu mungkin 1 kilo, garamnya setengah kilo. Banyakan sih. Paling 1 sendok, setengah sendok cukup. Kata para ulama, kalian yang menuntut ilmu, baca kitab Safinatun Najah, Sulamut Tauhid, atau kitab-kitab yang lainnya sampai Fathul Mu'in dibaca, baca yang namanya Al-Ujrumiyah atau Nazam, apa namanya, Al-Imriti atau Mutammimah atau Qatrun Nada dalam fikih, atau Sudurul Dhahab, atau nanti membaca Alfiyah Ibnu Malik. Masya Allah, ulama pinter, baca kitabnya lancar, tahu mana yang rafa, mana yang khafad, tahu mana yang fa'il, mana yang maf'ul, tahu dia. Ilmunya udah banyak. Baca Fathul Mu'in lancar, disuruh diskusi kuat, ilmu udah banyak. Tahu-tahunya adabnya kurang. Adab di sini kadang-kadang ya, maaf santri, kadang-kadang kita adab kepada guru doang, dan gurunya kepada ustadznya yang kepala daripada pesantrennya itu dong. Masih jalan ya, nunduk nggak lihat, giliran di belakang lain lagi urusannya. Apakah cukup adab di depan guru saja, di depannya saja cukup? Nggak cukup. Kalau ingin meraih daripada ilmu yang bermanfaat, para guru-guru kami mewasiati, kalau engkau mau jadi talabul ilmi, orang yang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu dengan baik, orang yang mempelajari ilmu agama dan mendapatkan keberkahan dan cahaya ilmu, maka jadikan adabmu
lebih diutamakan dibandingkan ilmu, walaupun engkau tetap belajar ilmu. Salah satu kitab yang sangat masyhur, sangat terkenal, dan saya meminta secara khusus kepada para guru-guru dan kiai-kiai, meminta secara khusus untuk dipelajari dan diterapkan pada anak didik kita. Salah satunya adalah satu kitab saja kalau kita terapkan, Kitabu Bidayatil Hidayah. Ada yang tahu Kitab Bidayatul Hidayah? Karya siapa? Diam semua. Tahu? Diam. Karya siapa Bidayatul Hidayah? Siapa? Imam Syafi'i? Nawawi? Waduh, bangetan. Imam siapa? Imamul Ghazali. Namanya Imam Ghazali siapa? Ya, Asep. Namanya Asep. Namanya siapa? Imamul Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Al-Syafi'i Al-Imam Al-Mujtahid Hujjatul Islam. Beliau punya karangan kitab. Kalau kita baca Fathul Mu'in, itu Fathul Mu'in, ada yang tahu nggak sejarahnya Fathul Mu'in? Itu adalah ikhtisar atau banyak mengutip dari kitab Tuhfatul Muhtaj karya Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena itu beliau dalam kitabnya Fathul Mu'in selalu mengatakan waqala syekhuna, waqala syekhuna, Syekh Ibnu Hajar. Ya, Imam Al-Ghazali itu ahli fikih yang luar biasa. Bahkan kitab beliau adalah kitab rujukan orang-orang terdahulu sebelum Imam Nawawi. Maka saya meminta dengan tulus kepada para santri dan kepada para kiai untuk mengajarkan kitab tersebut, tapi jangan ngajar doang, tapi diterapkan. Ngajarin, diterapkan. Bangun tidur jam berapa dan bagaimana, zikir setelahnya apa, zikir pergi ke masjid apa, masuk ke dalam masjid zikirnya apa, adabul dukhulul khala diterapkan, adab-adabnya kepada orang tua, kepada guru, kepada semuanya disebutkan di sana dalam kitab yang sangat mukhtasar. Tapi jangan sembarangan. Dulu para salafus saleh, para alim ulama kita yang ada di Hadramut khususnya, kalau santri belajar, dia lihat nih semangat belajarnya, suruh belajar kitab Bidayatul Hidayah. Kalau dilihat mereka rajin mengamalkannya, sekarang kalian boleh ngaji kitab. Boleh sekarang ngaji kitab yang lebih tinggi. Silahkan baca kitab yang lebih tinggi sampai Kitabul Minhaj atau Fathul Mu'in atau yang lainnya. Karena pentingnya adab di dalam Islam. Karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, khususnya para santri dan santriwati, kita di hari ini merayakan hari santri, bangga kita sebagai santri. Tapi apakah benar kita sudah dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Apakah adatnya Rasulullah kita jaga? Apakah sopan santun yang diajarkan Nabi kita jaga? Ta'zimul ilm, mengagungkan ilmu yang kita bawa. Kadang ada santri megang kitab sampai dilempar ke bawah, ditaruh di bawah. Ainal adab? Masa kitab ditaruh di bawah? Emangnya koran? Emangnya tulisan yang hina? Ini mulia, tidak boleh ditaruh di bawah. Pegang yang benar, cium, hargai, hormati, maka ilmu akan menghargaimu. Tapi kalau engkau tidak menghargai ilmu, ilmu tidak akan menghargaimu. Walaupun engkau pandai membaca, walaupun engkau pandai di dalam qiraah, walaupun engkau pandai di dalam hal-hal semacam itu, semua hal tersebut tidak akan ada faedahnya. Maka para santri dan santriwati, saya nasihati diri saya sendiri dan juga kalian semua untuk lebih berpegangan terhadap adabnya Sayyidina Muhammad. Apa-apa yang diajarkan Rasulullah, semua yang diajarkan Rasulullah penting. Jangan ada kata seperti yang kadang-kadang kita lihat
ketika seorang belajar, dikasih santri ya, contoh belajar furudul wudu, kemudian setelah furudul wudu belajarnya apa? Sunanul wudu, sunnah di dalam Masya Allah. Dulu sebelum ngaji kitab, kalau wudu cakep, kumur-kumurnya bagus, istinsyaknya bagus, cuci tangannya bagus, basuh wajahnya 3 kali, basuh tangannya juga bagus, Masya Allah. Belum ngaji. Pas udah ngaji, oh ternyata yang wajib cuma itu doang. Pinter kan? Besok wudunya jebar-jebur cuman 1 kali ngusap wajah, basuh wajah 1 kali kan? Kenapa ditinggal? Sunnah, cuman sunnah. Kalau ada santri talibul ilm yang berani lancang mengatakan itu kan cuman sunnah, tidak akan dapat berkah ilmu. Silahkan belajar ilmu sebanyak-banyak sampai 10 tahun, 20 tahun, gak bakalan dapat berkah ilmu. Ta'zimus sunnah itu salah satu hal yang lazim kepada seorang talibul ilm. Sesuatu sunnah engkau tinggalkan, kalau engkau sebagai talibul ilmi yang mempelajari syariatnya Nabi, kemudian engkau merasa mudah, sunnah doang, nggak wajib. Emangnya wajib? Nggak, udah. Kenapa nyalahin saya? Makanya ngaji dong. Sombong lagi dengan ilmunya, malu-maluin. Orang awam lebih bagus darimu kalau seperti itu, karena dia mengamalkan. Atau dia mengatakan makruh, di dalam wudu ada makruhat, ada hal-hal yang tidak bagus, jangan kerjakan ini nggak bagus. Kan makruh doang hukumnya, bukan haram. Jadi ente nunggu haram dulu baru dilarang. Hah? Santri macam apa begitu? Nunggu makruh, nunggu haram baru dibilang. Kalau makruh doang, nggak apa-apa kan makruh doang. Kenapa engkau repot? Masya Allah pinter ya. Betul, tidak repot. Tetapi kalau engkau orang yang mengemban ilmu, di matamu sesuatu yang makruh dengan sesuatu yang sunnah, itu biasa-biasa saja. Tidak engkau anggap bahwa ini penting, ini apa yang disukai Allah, ini tidak disukai oleh Allah, maka engkau belum tahu apa arti talabul ilm. Kita ngaji di Darul Mustafa Tarim. Ada yang pernah dengar? Ada kota di Yaman namanya kota Tarim. Mungkin sebagian ada yang dengar lagunya kali. Ya Tarim, ya Tarim. Hah? Kota Tarim, kotanya para aulia, kotanya para habaib, kotanya orang-orang yang menjunjung ilmu, menjunjung tinggi ilmu, hufaz kitabillah, menghafal kitab Al-Quran dan mengamalkan. Ketika kami belajar di kota Tarim bersama guru mulia kami Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib, hafizahullah wa ra'ahu wa atalallah umrahu bi sihatin wa afiyah. Ngaji sama beliau nggak sembarangan. Pernah suatu hari beliau jalan ketika sudah menjelang waktu iqamatus shalah. Kalau di kita biasanya habis adzan sebelum iqamah ada bacaan tasbih. Subhanallah, subhanallah 10 kali. La ilaha illallah. La. Nandain bahwa ini, dan itu ada riwayatnya. Dibaca. Beliau sempat melihat beberapa santri masih santai-santai berada di luar masjid. Santai, ada yang ngobrol, ada yang kesini. Beliau berjalan, melihat itu semua. Masuk ke dalam masjid. Beliau mau sholat. Beliau bilang apa? Berkata para guru-guru kami sebelum sholat, menjelang sholat, kayak orang bilang istaulis salat, tadarabu tarasu. Beliau bilang, idza ra'aita talibal ilmi la yahris ala takbiratil ula ma'al imam fanfid yadayka minhu. Ada yang mau tahu nggak artinya apa? Nggak usah diterjemahin. Terjemahin ya. Idza ra'aita, apabila engkau melihat
Talibal ilmi, orang yang menuntut ilmu, la yahris, tidak peduli, tidak menjaga atas apa? Takbiratul ihram ma'al imam. Apa arti takbiratul ihram ma'al imam? Artinya yang disebut oleh Rasul SAW bahwa kemuliaannya salat adalah ada pada takbiratul ula ma'al imam. Kalau engkau melihat seorang santri dia tidak peduli dapetin takbir pertama bersama imam, maksudnya sholatnya nggak ketinggalan. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Bukan dia ngobrol, bukan dia duduk jalan, enggak. Langsung udah siap, udah standby. Kalau engkau melihat seorang santri dia tidak peduli dengan takbiratul ihram, udah nanti yang penting sholat. Insya Allah sholat, nggak ketinggalan. Kan kalau dapetin ruku dapat rakaat, Masya Allah ngaji pinter ya. Tapi keblinger. Kata beliau Al Habib Umar, kalau engkau melihat seorang santri seperti itu, maka lepaskan tanganmu dari orang itu. Fanfid yadaika minhu. Jangan engkau pegangin itu anak, nggak usah dididik, ini nggak ngerti mengagungkan agama Allah. Dia nggak peduli tuh yang namanya sholat mau di awal atau di akhir, mau lebih cepat atau tidak, nggak peduli, biasa-biasa aja. Berarti ini orang nggak ada calon-calonnya jadi santri yang mulia. Ya, ucapan bagaimana? Mendidiknya bagaimana? Habis sholat kita diomel-omelin. Habis sholat, beliau memang seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, orangnya pemalu dan tidak langsung menghujat seseorang di depannya. Padahal beliau lihat anak-anak yang melanggar, anak-anak yang terlambat, beliau lihat. Tapi beliau jadikan nasihatnya secara umum seperti Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika dilaporkan sesuatu yang jelek terjadi pada sahabat, beliau mengatakan, ma balu aqwamin yaf'aluna kada wa kada. Beliau mengatakan, wahai para santri, wahai para talibul ilm, tidak pantas waktu sholat sudah dekat kalian masih sibuk dengan hal-hal yang lain. Kalian tidak sibuk dengan mempersiapkan diri sholat, tidak masuk ke dalam masjid, tidak menunggu imam takbiratul ihram biar dapetin takbir dengan imam. Apakah seperti itu seorang santri? Lihat didikan beliau. Ini kita ngaji sama Habib Umar, sama guru-guru yang lain. Ada nggak di dalam kitab fikih babus siwak? Ada nggak? Ada dong. Ini pada diem-diem nggak tahu, belum nyampe Fathul Muin kali. Baru apa? Safinah. Baik, Safinah juga baik. Kitab siwak baru kita. Kitab siwak langsung stop. Mana siwak kalian? Coba tanya. Bayangin gimana tuh? Nah, kalau kita ditanya, mana siwak kalian? Mana siwak? Coba yang di sini berapa ribu orang yang hadir? Ada nggak 10% bawa siwak? Kalau bawa rokok kayaknya banyak. Rokok nggak boleh ditinggal. Nggak tahu sunnah siapa, bahwa alam. Saya nggak mau nyebutin apa-apa. Tapi kalau siwak, matharatun lil fam, mardatun lir rabb, kata Nabi SAW, wa maskhatatun lisyaitan. Rasul mengatakan siwak itu adalah perihal yang dibenci oleh setan. Itu adalah mensucikan dan membersihkan mulut, juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. As-salatu bisiwak khairun min 70 salat bi ghairi siwak. Hafal hadisnya, ngamalinnya enggak. Kalau rokok nggak pernah ketinggalan di rumah, balik lagi cari rokoknya. Nggak ada, beli di warung. Masya Allah, rajin sekali. Coba saya pengen siwak kayak rokok dah. Padahal nggak pantas disandingkan. Terus terang, menurut saya sih nggak pantas disandingkan. Ya ini hal yang lain yang ini. Tapi kalau kita mengagungkan syariatnya Nabi Muhammad SAW, itu tandanya. Itu di ngaji dengan Habib Umar, tanya dulu, mana siwak kalian, ditanya. Nih Habib siwak. Semua bawa siwak, lanjut baca kitabnya. Pas ada orang yang nggak bawa kitab, kalau ada yang nggak bawa siwak,
Kalau kalian belum bawa siwak, ngapain belajar bab siwak? Nanti dulu, pending, nggak ngaji dulu. Yang lain suruh baca. Yang lagi ngaji bab siwak, di stop dulu. Kenapa? Karena nggak bawa siwak. Kenapa tujuannya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah wa fi riwayatin 'inda kulli wudu." Kalau bukan saya takut membebani umatku, saya akan wajibkan mereka menggunakan siwak setiap kali salat atau setiap kali melaksanakan wudu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sebagian menganggap ucapan ini apa sih, Bib? Ngapain sih, lebay banget? Sunnah doang. Ya, ngapain sih ribet banget ngurusin sunnah-sunnah begini? Yang penting kita thalabul ilmi, yang kita mengambil ilmu, yang penting belajar. Lah, ya akhi, nggak seperti itu, hai akhi. Biar tahu, kalau seandainya ilmu syariat ini engkau ambil, engkau raih, tetapi engkau tidak berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka dikhawatirkan bisa tergolong dari golongan ulama yang satu lagi. Pernah dengar gak? Ulama terbagi dulu. Ada ulamaul akhirah, ada ulamaus su. Ulamaus su. Apa ulama su? Jangan nuduh siapa-siapa. Oh, fulan. Bukan urusanmu menuduh siapapun. Ulama su yang menjual agamanya untuk meraih dunia. Karena nggak apa-apa, fatwa boleh, aman, yang penting sini buat sayanya mana. Kalau saya dapat, saya lancar semuanya. Yang penting ngasih saya. Yang penting saya dikasih hadiah ini dan itu, lancar semuanya. Fatwa mau model kayak apa juga gampang. Saya cariin qaul, ada pendapat dari kanan, dari kiri, dari ujung, dari langit dibawain. Diacak-acak agama Allah gara-gara mereka tidak mau mengamalkan adabnya, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu baqalah al-masyhurah, suatu ucapan yang sangat masyhur dari para ulama, idza aradta an ta'rifa min al-ulama'i hal huwa min ulama'is su'i aw ulama'il akhirah, salah satu indikatornya, cara mencarinya, idza kana yuhibbu qira'ata kutubul Ghazali fa'lam annahu min ulama'il akhirah, wa idza lam yuhibb qira'ata kutubil Ghazali fantabih. Hati. Jadi kalau engkau pengen tahu nih, ulama ini ulama akhirat atau ulama dunia, ulama su, ulama yang menjual akhiratnya untuk dunia, lihat coba dia suka tidak dengan kitabnya Imam Ghazali. Suka baca, suka mengamalkan, suka memperhatikan. Ihya Ulumuddin dibaca sama dia, Minhajul Abidin dia kaji, Bidayatul Hidayah dia terapkan. Kalau engkau lihat seperti itu tanda ulama akhirah. Ini ulama akhirah, ambil dari dia. Tapi kalau engkau melihat dia baca kitab Ghazali, aduh tasawuf mulu ente, udah ngomong yang ini aja, ilmu bagaimana, baca ini baca itu, tapi tasawuf dia nggak suka. Imam Ghazali nggak suka. Kenapa bil khusus Imam Ghazali? Kenapa enggak Imam Ibnu Athaillah Sakandari misalnya? Bagus kan kitabnya Al-Hikam, betul, Al-Hikam bagus, luar biasa. Tapi lebih kepada Imam Ghazali, maksudnya bukan mendahului atau apa, tetapi menekankan di situ. Kenapa? Karena Imam Ghazali biasanya mintanya amal. Amalkan ini, amalkan itu, kerjakan ini, kerjakan itu. Ngeliatin di dalam hati kita mana yang benar, mana yang salah. Koreksi dirimu, apakah engkau sudah ikhlas atau engkau hanya menginginkan sesuatu daripada urusan dunia. Dengan seperti itu kita berjalan di jalannya Sayyidina Muhammad. Saya mau tanya kepada semua yang hadir dan hadirat, pengen nggak menyenangkan hati Nabi Muhammad? Apakah ingin kita menyenangkan hati Nabi Muhammad? Apakah ingin kita membuat tersenyum hati Nabi Muhammad? Maka pelajari ilmu Nabi Muhammad dengan benar seperti yang tadi saya sebutkan. Jangan malas, jangan merasa berat, dan engkau akan melihat kemuliaan di dunia dan akhirat. Demi Allah, tidaklah seseorang
menghormati ilmu. Entah itu dia talibul ilm atau orang yang mendukung talibul ilm, yang membantu para santri. Dia bantu dengan uangnya, dia bantu dengan tenaganya, mengagungkan ilmunya. Nabi Muhammad SAW tidaklah orang memiliki sifat seperti itu kecuali Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Dan gak bakalan hidup miskin, gak bakalan hidup susah. Tapi jangan minta, jangan ngarep. Tujuanmu hanya Allah, tujuanmu meraih daripada ridha Allah, tujuanmu ingin membuat bahagia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demi Allah, para penuntut ilmu, para santri dan santriwati adalah orang-orang yang paling gampang menggembirakan hati Nabi Muhammad. Bagaimana tidak gembira beliau, mereka ini sedang belajar ilmunya Nabi Muhammad, sedang ingin menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad. Dan juga ma'asyiral hadirin dan hadirat, ketika kita sudah mempelajari ilmu Nabi Muhammad, selain kita terapkan pada diri kita dan kita amalkan, sebarkan ilmu Nabi, ajarkan ilmu Nabi. Kesian tetanggamu nggak ngerti baca Fatihah, kesian tetanggamu nggak ngerti cara wudhu yang benar, kesian tuh tetanggamu ada orang-orang yang nggak ngerti apa hal-hal yang membatalkan sholat. Terus santri pulang dari pondok pesantren berapa tahun? Itu udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, anak 10 tahun, Masya Allah. Terus tetangganya nggak sholat, ibunya nggak ngerti agama, nggak pernah dia kasih tahu. Engkau buka ilmu, buka majelis ilmu atau tidak? Enggak, males, nggak ada yang mau, nggak ada yang ngundang, nunggu diundang. Ente nggak nawarin diri, nggak bilang, ayo kita bikin taklim yuk, ayo ajak para pemuda-pemudi mana yang pengen belajar sini, haji kitab, biar pada ngerti syariat Allah, biar pada ngerti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Atau biasa-biasa saja. Kadang-kadang santri belajar di pondok pesantren setahun 2 tahun lulus, di keluarganya masih ada orang ninggalin sholat. Oh, dia biasa-biasa aja. Emang kenapa harus kita pukul dia? Enggak, tapi harus punya rasa sedih dan prihatin untuk menyelamatkan dia. Kalau enggak, ilmu yang kau bawa buat apa? Kadang ada orang tetangganya atau siapa nggak ngerti daripada hukum-hukum sholat dan yang lain, dia biasa-biasa saja. Maka dari itu Imam Ghazali nafa'anallahu bihi, beliau sangat menegur hal tersebut, mengatakan wajib bagi setiap mahallah, setiap tempat ada orang-orang yang mengajarkan ilmu syariat Allah, dan kita semangat menghadirinya, kita semangat mengajaknya agar kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita udah bilang sendiri, kita pengen nggak menyenangin hati Nabi Muhammad, pengen nyenangin hati Rasulullah, pengen Rasulullah tersenyum. Ajarkan ilmunya Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad. Lihat mereka, kesian, mereka nggak tahu jalannya Nabi Muhammad, nggak tahu sunnah-sunnahnya, nggak tahu ajarannya. Wajibnya kita mengajarkan. Coba bayangkan kalau seandainya para santri yang di sini, santriwati yang di sini pada ngaji, belajar, kemudian setiap orang ngajarin 2 orang aja, ngajarin fikihnya, ngajarin haditsnya, ngajarin sedikit, nggak harus yang berat-berat. Gak harus kita fatul mu'in nanti baca kepada orang gak ngerti apa-apa, gak nyambung agarnya. Makanya harus, kalau kita bisa menyebarkan seperti itu, kita akan melihat umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang alim, yang ngerti ilmu agama Allah. Gak bakal kita lihat kejadian-kejadian kayak sekarang, moral gak ada, akhlaknya gak ada, pemuda-pemudi kebawa dengan narkoba, kebawa dengan miras, terbawa dengan pergaulan bebas, dengan hal-hal yang memalukan, yang membuat sedih hati Nabi Muhammad SAW. Maka itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, dalam kesempatan yang mulia ini saya mengajak diri saya dan antum semua untuk bisa berjuang untuk Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, perjuangan Nabi Muhammad bukan saja dengan slogan-slogan, tak cukup, tetapi dengan praktek ilmunya Nabi Muhammad, maka kita sedang menolong syariatnya Nabi Muhammad. Kita memiliki rasa hirqah,
rasa himmah, rasa peduli di dalam hati kita untuk menyebarkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dengan itu kita akan membahagiakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada kita semua. Kita yang kumpul di tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa di majelis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai yang telah mengumpulkan kami di dalam kemuliaan ini, di dalam mengagungkan Nabi Muhammad, di dalam mengagungkan santri, hari santri yaitu hari para talibul ilm, harinya orang-orang yang menuntut ilmu agama. Maka ya Allah, muliakan kami dengan ilmunya Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang mengamalkan ilmunya Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar menjaga adab-adab yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang bisa melihat wajah Rasulullah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang layak bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad. Ketika berjumpa dengan Nabi, Nabi tersenyum kepada kita. Nabi gembira kepada kita karena kita telah berusaha menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kita berusaha menerapkan adab-adabnya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Allah, pandang kami dengan pandangan inayah-Mu. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami orang-orang yang taat. Bimbing kami agar kami bisa selalu ibadah kepada-Mu. Bimbing kami agar kami bisa menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, ketika kami melihat keadaan umat Nabi Muhammad, ada pemuda-pemudi masih sibuk dengan hal-hal duniawi mereka, riba di mana-mana, muamalat haram, orang-orang yang membuka auratnya di mana-mana, perempuan-perempuan muslimin muslimat pergaulan bebas, berpacaran, melakukan hal-hal yang sangat menyedihkan. Semua hal tersebut membuat sedih hati Nabi Muhammad. Maka ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad, dengan berkahnya maulidun Nabi Muhammad, berikan ampunan-Mu kepada kami semua ya Allah. Berikan ampunan-Mu kepada kami semua ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menghidupkan syariatnya Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang berjuang untuk syariatnya Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang layak mendampingi Sayyiduna Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau bukan kita yang bergerak, maka siapa lagi akan bergerak? Kalau bukan para santri, santriwati yang mempelajari ilmu Nabi Muhammad bergerak dengan semangatnya, dengan doanya, dengan adabnya, dengan prihatinnya, maka siapa lagi yang akan menjaga daripada syariatnya Nabi Muhammad? Mudah-mudahan Allah pandang kita semua dengan pandangan rahmatnya. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah bimbing kita di jalan kebaikan. Allah bimbing kita di jalan ketakwaan. Allah jadikan kita layak untuk mendampingi Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan para ulama-ulama kita, para ajengan, para kiai yang hadir bersama kita di malam hari ini. Allah berikan panjang umur kepada mereka semua. Berikan sehat walafiat. Mudah-mudahan mereka membimbing kita agar bersama rombongannya Nabi Muhammad. Mereka dikuatkan oleh Allah membimbing kita untuk membahagiakan hati Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadha ad-du'a wa minka al-ijabah. Hadha ad-du'a wa minka al-ijabah. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, demikianlah butiran mutiara ilmu hikmah yang telah disampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Wa fi riwayatin khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Betul. Bahkan ada peribahasa mengatakan, siap dengerin. Siap dengerin. Mulianya seorang manusia bukan karena berapa banyak yang kenal. Mulianya manusia bukan karena sebuah popularitas,
Tetapi mulianya seorang manusia seberapa banyak dia bermanfaat selama hidup dalam dunia. Betul. Apalah artinya terkenal dengan korupsi? Na'udzu. Jangan terkenal misalnya terkenal molorna. Na'udzu billahi min dzalik. Simpulnya, kalau kita hidup tidak mampu untuk membantu orang lain, setidaknya kita berusaha berjuang untuk tidak membebani orang lain. Betul. Sallu ala nabi. Yang santri mah kieulah lamun hirup mung sasapu ya wayana ulah babala. Betul. An-nadzafatu minal, kebersihan sebagian daripada